Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Selamat siang kawan Rasika. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja. Dan siang hari ini spesial hari Jumat, Ngobras Ngobrol Asik di Rasika, spesial event bersama KPU Kabupaten Pekalongan, yaitu Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan sudah hadir di studio untuk siang hari ini, beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Ibu Lailatul Izzah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, baik Mas, ya. bagus. Dan tema kita siang hari ini adalah mengapa logistik pemilu adalah kunci sukses pemilu. Seperti apa dan lain sebagainya, kita nanti akan obrolkan dengan Mbak Lailatul Izzah. Saya panggilannya Mbak aja biar lebih tenang ya. Betul, biar masih kelihatan muda. Gitu ya. Oke. Untuk kawan Rasika yang ingin bergabung dengan kita, silakan bisa bertanya-tanya lewat 085647731111. Oke Mbak Izzah, kalau bicara pemilu, masyarakat biasanya kan fokus hanya ke calon dan juga hasil suara ya. Sebenarnya seberapa penting sih logistik dalam menentukan sukses atau tidaknya sebuah pemilu itu? Ya, ini karena pemilu kita kan pemilu yang masih manual. Iya. Ya, jadi logistik itu sangat penting sekali. Ya, penentunya, karena yang menentukan siapa dapat berapa kan dari surat suara. Perhitungan itu ya dari surat suara yang merupakan bagian dari logistik. Itu mahkotanya itu kan. Jadi nah, penentunya kan memang di hari H dari sekian bulan tahapan. Ini kan nanti penentunya di hari H pada waktu pemungutan dan suara, penghitungan suara. Nah itu kan. Nah, disitulah untuk melakukan pemungutan sampai penghitungan suara ataupun bahasanya rekapitulasi ini banyak ya logistik ataupun yang dibutuhkan pendukungnya itu kan. Nah, mahkotanya adalah di surat suara itu yang menentukan siapa dapat berapa ataupun kemudian yang nanti dikonfirmasi dijadikan penentu berapa dapat kursinya itu kan dari jumlah surat suara yang diambil dari surat suara yang dicoblos. Itu yang mungkin bisa disebut sebagai bahwa logistik pemilu itu sering disebut sebagai urat nadi penyelenggaraan pemilu itu ya. Iya, sangat menentukan sekali. Makanya perlakuannya juga istimewa kan, ya kan? Ada mungkin banyak lah logistik itu sebenarnya kan banyak. Cuman kan mahkotanya ini kan di surat suara sama C hasil yang perlakuannya istimewa karena itu penentunya di situ. Makanya dari sekian bulan kita melakukan persiapan tahapannya ya, baik itu pencalonan semua. Ini kan penentunya nanti di akhir yang di surat suara inilah desainnya, namanya, fotonya semuanya sudah betul atau tidak. Nah, itu kan. Bahkan sampai hasil cetakannya ini ini kehilangan kumis satu ini dicetak ulang gitu. betul. Nah, ini kan sangat, makanya untuk itu bahkan untuk sebelum benar-benar dicetak ini kita beberapa kali pasti konfirmasi lagi kepada para calon, para peserta ini berkali-kali penulisan namanya sudah betul belum, gelarnya gitu kan. Khawatirnya walaupun cuman mungkin satu huruf ya tipu-tipu ini kan tidak bisa berbahaya. Tapi sebetulnya bisa nggak sih Mbak, kalau negara lain ya, kalau kita mengenal Indonesia masih manual gitu ya, analog ya. Bisa nggak sih suatu saat misalnya nanti di 2027 atau 2029 kita sudah pindah ke digital, tinggal pencet aja, datang pencet gitu. Ya, kalau lebih mahal atau lebih murah ya? Ya, kalau lihat eranya sekarang sih harusnya ya. Cuman kan lagi-lagi mungkin pertimbangan pemerintah banyak ya kan. Hackernya Indonesia mungkin kalau salah satu yang saya dengar ini ya, ini hackernya Indonesia kan luar biasa. Paling jago ya. Diakui oleh dunia. Walaupun di sini terlunta-lunta gitu ya. Tapi jago ya. Jago lah. Inilah mungkin kayak KPU sendiri mungkin peralatan untuk bahasanya proteknya kan juga kita mungkin bertahap ya. Untuk saat ini mungkin kita untuk data pemilih alhamdulillah lah kita sudah terprotek benar-benar ya. Nah, mungkin kalau untuk sampai ke pemungutannya nih lagi-lagi kayak KPU tuh
kita hanya menjalankan undang-undang. Oke. Kita menjalankan undang-undang, apapun keputusan dari pemerintah, untuk kemudian bagaimana, apakah masih analog ataupun kemudian pakai gitu ya. Iya. Kita ngikuti. Oke. Karena semuanya punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Kalau sih ya yang jelas ya semuanya bermuara kepada pemerintah dengan semua pertimbangan-pertimbangan, termasuk mungkin anggaran, kesiapan teknologi, kesiapan manusianya. Ya, tapi insya Allah kalau kesiapan SDM-nya kita siap sih ya. Siap ya? Siap. Apalagi KPU itu hanya sebatas menjalankan aturan, menjalankan undang-undang gitu aja ya, sebagai penyelenggara. Tidak lebih dari itu. Iya. Mau seperti apa kita siap aja ya. Siap. Oke, Mbak Iza, apa saja sih Mbak yang masuk kategori logistik pemilu selain surat suara itu? Iya. Jadi logistik ini kan ada logistik utama, jadi ada surat suara sama C hasil. Baik. Itu kan yang sampai kemudian perlakuannya luar biasa. Terus kemudian di situ juga ada logistik pendukung. Kayak di TPS itu kan berarti selain tadi berarti ada C salinan, kemudian sampul. Nah, terus kemudian ada DPT ya, salinan DPT, kemudian ada tinta, banyak sekali. Termasuk peralatan-peralatan itu masuk kategori logistik ya? Iya, logistik bilik pendukung, bilik suara, paku, bantalannya, iya kotaknya itu kan, kotaknya itu bagian dari logistik. Pemilu, ya? Tridik banget loh sebetulnya. Banyak sekali. Orang kadang berpikirnya saya datang nyoblos selesai gitu kan. Padahal persiapannya ya Allah. Perintilannya banyak banget Mas. Berarti kan sampai bolpen aja ditentukan. Bolpennya harus warna biru. Nah, kayak gitu kan. Terus mungkin yang tidak kayaknya kelihatan sepele itu karet itu kan. Kenapa? Setiap 25 ataupun 20 surat suara itu kan dikareti biar nanti kita untuk ngitungnya lebih mudah. Untuk kemudian per jumlah sekian per jumlah sekian betul, gitu ya. Kayak gitu. Oke. Kalau dalam tahapan pemilu nih Mbak Iza, kapan proses pengadaan dan distribusi logistik mulai dilakukan ini biasanya? Kalau untuk biasanya mulai penyediaan ini ya itu kita biasanya disesuaikan dengan masa kampanye. Gitu. Karena itu biasanya untuk masa kampanye itu kalau dulu kan sampai 6 bulan gitu ya. Jadi kita pengadaannya juga lebih banyak waktu untuk kemudian sortir lipat, packing kan bukan hanya pengadaan nih, pengadaan dari pabriknya nih ya. Kita cetak, terus cetak. Kan bukan hanya surat suara Mas. Kita logistiknya banyak banget. Iya kan, kayak sampul, macam-macam sampul aja kan banyak. Yang coklat-coklat gitu ya. Itu ada sampul kubus yang buat tempat surat suara. Itu nanti ada sampul yang buat salinan-salinannya, perintil-perintil yang lain. Sekali. Formulir-formulirnya itu sampul aja. Sampul secara garis besar itu 2, sampul kubus sama sampul biasa. Padahal nanti yang dioni untuk sampulnya surat suara sah, tidak sah. itu kalau ini banyak banget kan sampul. Nanti ada yang namanya formulir. Ada segel, kabel tis. Nah, kabel tis juga ya? Iya. Wah. Banyak banget. Oke. Apalagi kalau sekarang kan untuk bilik kota itu kan pakainya kan duplek ya. Iya, duplek. Nah, pakai duplek itu kan untuk meyakinkan masyarakat kan di luarnya dikasih plastik, di dalamnya kasih plastik. Kita kan berarti penyediaan plastik juga kan, pengadaan plastik. Betul. Nah, itu memang karena saking banyaknya dan beberapa item yang harus kita benar-benar cermati. Jadi ini yang plastik yang buat bungkus apa dulu itu kan. Betul. Itu kan ukurannya untuk berapa ukuran dan berapa. Ini memang butuh waktu yang lumayan. Makanya ketika masa kampanye kayak kemarin yang 2024 ini kan masa kampanye kan cuma 75 hari. Iya. Ini challenge banget loh, tantangan banget gitu buat ya, KPU. Mbak? Harus lari bener. Apalagi komposisi komisioner juga baru semua bisa dikatakan ya Mbak ya. Yang jelas kan waktu untuk dari mulai kita pemesanan, pengadaan lah ya. Kita pengadaan, penyiapan dari nanti kan kita ada ribuan TPS. Kita harus menyiapkan packingnya, distribusinya. Ini yang kemudian waktunya itu kan disesuaikan untuk biasanya packing sama pengadaan, packing sama distribusi itu kan sesuai dengan waktu kampanye. Nah, ini sangat ini salah satu yang buat pertimbangan juga ini. Mungkin buat
kawan pemilih biar tahu kenapa kemudian ini kenapa kita kalau untuk distribusi ini kita juga benar-benar harus memperhatikan, karena memang di KPU kan semuanya ada tahapannya. Kalau sudah saatnya harus dikerjakan, dan jangan sampai melewati ataupun mendahului. Kelewat satu mundur semua nanti. Iya, betul. Saya masih penasaran hingga saat ini kan itu ada paku ya. Paku untuk nyoblos itu habis berapa ton atau berapa kintal ya? Iya, Kabupaten Pekalongan. Iya, lumayan sih. Jadi kalau satu TPS kan 3-4 itu ya, bilik itu kan, itu yang satu-satu ya itu kali aja sampai kemarin itu 1.000 berapa ya, 1.200 berarti mungkin 1 ton ya mungkin ya. Nggak sampai sih, 1 kuintal lah ya. Iya, 1 kintal. Waduh, kalau orang bikin rumah paling ya kilogram ya. Tapi kalau ini untuk KPU malah melebihi orang bikin rumah ya. 1 kuintal lebih hanya untuk paku saja. Oke, jadi akhirnya kan di situ banyak sekali tantangan bagi KPU Kabupaten Pekalongan dalam memastikan logistik sampai tepat waktu ke seluruh wilayah gitu ya. Tantangannya apa saja sih Mbak di situ untuk agar logistik ini betul-betul dari A sampai Z sampai di tempat lokasi itu betul-betul sesuai? Tantangannya yaitu tadi kan karena satu tantangan waktu ya. Kalau kemarin itu yang di 2024 kita waktunya kan sangat pendek lah, bisa lebih pendek lah, pendek dibandingkan sebelumnya. Ini kan kita berpacu dengan waktu gitu. Baik. Berpacu dengan waktu, tidak boleh kemudian melebihi. Habis itu kita juga harus cermat untuk kemudian dengan spek semua logistik itu. Jadi kita kemudian yang berikutnya kemarin ini salah satunya musimnya ya, waktunya itu betul. Musim kemarin bulan penghujan. apa ya pas coblosan itu Februari sama November. Februari dan November ya 2024 ya. Itu ya kan pemilunya di Februari. Oke. Berarti kan kalau Februari itu kan kita berarti kalau ditarik mundur anggap 2 bulan kan 75 hari kan. Betul. 2 bulan itu kan berarti Desember Januari. Iya. Nah, masih tinggi puncak hujan ya. Iya, sampai Februarinya sendiri. Saya masih ingat itu waktu kampanye beberapa itu ada yang kehujanan dan lain sebagainya kan ya. Oke. Itu tantangannya itu salah satunya adalah ketika musim penghujan. Karena di musim penghujan ini kita harus benar-benar memastikan gudangnya ini aman. Oke. Gudangnya itu aman ya kan. Seperti itu. Terus yang tantangan kedua ini kan geografisnya. Nah itu daerah tinggi. Betul. Apalagi yang bawah juga sama ya. Yang bawah tinggi, hujan, rawan bencana. Yang bawah juga rob dan banjir. Betul. Sampai-sampai beberapa TPS itu sudah mempersiapkan ya, mempersiapkan diri apabila ada plan B nanti harus pindah kemana gitu ya. Seperti apa Mbak ceritanya Mbak? Jadi kalau kemarin ya itu tadi di musim penghujan ini ya, satu kita harus kemudian save bahwa gudangnya ini tidak bocor, tidak tampias. Karena musuhnya kan kertas di situ ya, Mbak, kertas semua ya. Kertas semua. Surat suaranya kertas, formulirnya kertas gitu ya. Nah, ini yang memastikan itu. Padahal kalau standarnya tanpa ditambahi musim penghujan, ini kita untuk menyiapkan gudang saja itu harus bebas dari jamur, bebas dari serangga, itu kan disemprot dan bebas dari bocor. Ditambahi bebas dari bocor. Jadi sebelumnya itu kan kita sudah memastikan itu disemprot dulu dari biar kering ya, tidak lembab biar kering, tidak lembab, dikasih palet dan sebagainya. Nah, ditambah karena musim penghujan, ini kita harus pastikan tidak ada bocor, tidak tampias. Udah nih bocor, tampias kan? Itu apa jenenge adalah di kabupaten sebelah itu. Pas kena angin kan jadi yang luarnya itu jebol apa-apa itu kan. Ini kena tampiasannya aja luar biasa itu. Nah, ini salah satu tantangannya di situ karena musim penghujan tidak itu kan harus aman dari bocor dan tampias itu. Resikonya apa sih Mbak kalau misalnya terjadi keterlambatan atau kekurangan logistik bagi TPS itu sebetulnya? Iya, ini paling parah nih ya. Ngomongin yang paling parah nih karena alhamdulillah kita tidak. Kalau dulu pernah di 2019 itu kita pernah yang namanya kurang itu ya. Kemarin itu sempat kurang, tapi alhamdulillah bisa langsung dipenuhi gitu ya. Jadi masih bisa berjalan. Gimana itu ceritanya kok sampai kurang? Ini kan ada
Jadi dari diiketan surat suara itu kan kadang-kadang kan hitungnya kan nggak pas Mas. Jadi kadang-kadang kurang satu. Jadi satu ikatnya 1 atau 2 gitu ya. Satu ikatnya itu harusnya 20 atau 25. Nah, nanti kan satu TPS kan maksimal 300. Nah, kan kadang-kadang makanya kurangnya alhamdulillah nggak sampai inilah ya. Nggak sampai parah. Jadi kalau masih kurangnya paling 10 ini kan masih bisa tercover gitu ya. Berapa persennya masih ada lah ya. Ada 2% kan. Dan rata-rata setiap TPS itu tidak ada yang 100% datang, hadir semua kan. Dari DPT yang di situ. Itu ada amannya juga ya. Jadi kekurangannya bikin lap-lapan, tapi di sisi lain ya Allah semoga saja ada yang tidak datang gitu. Kan biasanya gini, kita sudah bisa memprediksi di TPS itu yang tidak hadir itu kalau ada yang TMS, karena kan DPT kapan ditetapkan nanti hari hanya kan ada selang 1-2 bulanan gitu ya Mas. Nah itu kan kita tahu selama setelah ditetapkan ini kan ada pemeliharaan, kita tahu yang TMS karena meninggal, jadi kan kita tahu di TPS ini itu biasanya perhitungannya seperti itu sih. Jadi ada kekurangan tapi alhamdulillah selama ini masih tercover karena itu. Cuman ini makanya kalau tanya fatalnya lah yang fatal seumpama yang fatal kekurangannya banyak ataupun kemudian yang datang 100% lah gitu ya. Minta tolong sama siapa tuh Mbak? Ini mekanismenya. Ada ya? Ada mekanismenya, nanti bisa digeser ke ini. Gitu ya. Ke TPS yang berdekatan, sebelahnya, betul, yang seperti masih itu. ada sisa gitu. Betul, Iya. Gitu. Jadi nggak perlu pusing ya membawa helikopter untuk mendatangkan sesuatu gitu. Enggak, cuman kan harus ada berita acaranya. Betul. Gitu sih. Jadi agak ribet di kemudian kita harus membuat berita acara. Gitu sih. Makanya kalau di logistik itu ya diharapkan tidak sampai ada kekeliruan, makanya harus tepat jumlah, tepat waktu kayak gitu sih. Baik, kawan Rasika, kita akan lanjutkan lagi untuk sesi yang kedua nanti, semakin obrolannya semakin menarik. Untuk Anda yang ingin bergabung dengan kita, bertanya-tanya, silakan 085647731111. Kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Rasika FM. Pemilih cerdas, data valid. Inovasi kemudahan akses data pemilih untuk masyarakat melalui Cek DPT online. Komisi Pemilihan Umum bertugas menyelenggarakan pemilu dan pemilihan. KPU Republik Indonesia serta KPU pada 38 provinsi dan 514 kabupaten kota melayani partai politik peserta pemilu dan melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya. Salah satu tantangan terbesar dalam pemilu di Indonesia adalah sulitnya masyarakat mengakses informasi daftar pemilih tetap atau DPT. Dahulu pengecekan hanya bisa dilakukan secara manual melalui papan pengumuman di kantor desa, kelurahan, atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Cara ini menyulitkan masyarakat dan membuka celah risiko data tidak valid, data ganda, atau bahkan hilangnya hak pilih. Kini di tengah meningkatnya jumlah pemilih dari generasi milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan dunia digital, hadir sebuah solusi inovatif. Cek DPT online. Inovasi ini memungkinkan masyarakat mengecek status keterdaftaran pemilih dan lokasi TPS secara mandiri, cepat, dan real time. Cukup dengan NIK dan koneksi internet. Tak hanya itu, jika ditemukan kesalahan data atau tidak terdaftar, pemilih dapat langsung menyampaikan tanggapan melalui fitur lapor pemilih, disertai dokumen pendukung. Data ini kemudian diverifikasi oleh petugas KPU Kabupaten Kota, lalu diintegrasikan ke sistem SIDALI, dan diperbarui kembali di Cek DPT online. Proses ini memperkuat akurasi, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap data pemilih. Hasilnya, dalam 7 hari menjelang pemilu terakhir, akses pengguna mencapai lebih dari 44 juta kali. Tingkat partisipasi pemilih mencapai 81%, melampaui target nasional. Inovasi ini juga memberi solusi untuk pemilih di luar negeri,
khususnya yang tinggal di area yang jauh dari pusat kota, serta menjawab kebutuhan layanan digital 24/7 yang aman dan transparan. Dengan integrasi SIDALIH, data kependudukan dan saluran umpan balik digital, Cek DPT Online hadir sebagai sistem layanan demokrasi modern, mudah diakses, inklusif, dan partisipatif. Diperkuat oleh berbagai regulasi dan kerjasama lintas lembaga seperti Kemendagri, Kemenlu, BSSN hingga BRIN, inovasi ini dipastikan terus berlanjut dan berkembang di setiap tahapan pemilu dan pilkada. Halo, nama saya Yudi, saya tinggal di Wellington, Selandia Baru. Untuk pemilu 2024, Cek DPT Online sangat berguna bagi saya. Rumah saya jaraknya sekitar 25 kilo dari KBRI, dan karena kesibukan sehari-hari agak sulit untuk saya untuk datang ke KBRI untuk mengecek apakah saya terdaftar atau tidak. Dengan Cek DPT Online, saya tinggal buka websitenya, masukkan identitas diri saya, dan saya bisa melihat apakah saya sudah terdaftar atau belum. Terima kasih. Bang, mau tanya, tahu Cek DPT Online nggak ya? Oh, Cek DPT Online? Iya, tahu. Tahu Cek DPT Online nggak ya? Oh, iya tahu Mbak. Cek DPT Online kita bisa cek TPS kita, Kak. Itu tuh membantu saya banget untuk mengetahui lokasi TPS saya di mana. Sebelumnya saya pernah menggunakan juga tuh Cek DPT Online untuk mengecek apakah saya sama istri itu satu TPS atau enggak. Dia juga ada website gitu, jadi kita bisa gampang nyari lokasinya. Apalagi kemarin adik saya itu baru pertama kali memilih. Jadi Inilah saya bisa tahu. Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Baik, kawan Rasika, kita masih bersama di Ngobras, Ngobrol Asik di Rasika versi hari Jumat. Apalagi nih harinya Jumat Kliwon ya. Semalam sudah lelean sampai jam 2 pagi. Tadi saya sempat tidur, dia hanya 2 jam saja, jam 4 sudah bangun dan tahajud. Alah. Hari Jumat Kliwon itu spesial ya, karena banyak yang libur, warung-warung juga banyak yang tutup. Tadi Mbak Rini sempat bilang, wah harusnya ini Rasika hari Jumat itu biasanya kalau ada KPU masak-masak, tapi nggak ada yang jualan mas, gitu kan. Masak-masaknya mau pakai apa ini, gitu kan. Oke, yang jelas kita masih bersama di Ngobras, Ngobrol Asik di Rasika. Ada Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama Mbak Lailatul Izzah selaku Ketua KPU Kabupaten Pekalongan. Mengapa logistik pemilu adalah kunci sukses dalam pemilu. Kita akan lanjut lagi bagaimana sistem pengawasan logistik agar jumlah suara dan perlengkapan lainnya benar-benar sesuai kebutuhan. Ini padahal udah dihitung, udah dipondok-pondok, tapi biasanya masih saja kurang. Ini faktor X ini mesti diambil sama tuyul mungkin. Tuyul selain duit ternyata suka surat suara gitu. Iya, kalau kita sih guyonannya misteri logistik. Misteri logistik. Karena katanya gini, paling mudah itu menyalahkan yang hoib-hoib gitu loh, nggak karena kelihatan protes. gitu ya. Betul. Yang goib protes sebetulnya, saya nggak ikut-ikut kok disalahkan gitu kan. Iya benar Mas. Untuk pengawasan ini sebenarnya memang ada beberapa cara gitu ya. Untuk kemudian kita biasanya ada list, bikin list dulu untuk checklist lah ya. Checklistnya yang masuk kotak itu apa saja gitu ya. Checkernya itu biasanya ada checker juga yang kecek itu 2 kali. Cuman ya yang namanya yang disiapkan itu sampai ribuan. Nah, itu ya kadang ketelisut 1-2. Makanya tadi ditanyain soal kekurangan. Nah, kalau kekurangan logistiknya yang pendukung kayak yang kita pernah alami itu bantalannya kurang itu pernah itu biasanya kita ada inilah ya, kemudian nanti kayak sentralnya nanti untuk kemudian menghubungi. Ya seperti itu. Nah tapi gimana kemudian untuk pada waktu penyiapan sebelumnya ya, kita untuk kemudian pengecekan dari awal, kemudian kita bikin tim. Nah orang-orang yang kemudian timnya ini ada yang kemudian mengerjakan, ada yang juga ngecek. Jadi kita biasanya ngecek sampai 2 kali mas, tapi ya itu misteri logistiknya pasti tetap aja yang kelewat satu dua itu tetap ada dari sekian ribu yang kita siapkan gitu ya. Itu ada gitu ya, karena mungkin faktor manusia, tapi padahal kita sudah antisipasinya ketika memasukkan itu kita pakai list. Jadi orang yang masukkan itu memastikan nih semua yang ada di list itu masuk. Habis itu yang checkernya juga
gang list lagi gitu ya. Itu salah satu upaya yang kita lakukan untuk kemudian memastikan tepat jumlahnya dan jenisnya di situ sih. Oke. Gitu. Ada nggak sih Mbak standar keamanan sendiri bagi KPU khusus dalam penyimpanan logistik pemilu dalam mendistribusiannya ini? Ada. Jadi ya? ada untuk gudangnya itu kita memang ada aturannya ya, standar gitu kan. Tadi gudangnya harus kering, jadi kan Kering, ya? dipastikan kering, kemudian Kalau kering bebas diangkat, dari Mbak. Hah? Kalau kering diangkat. Oh iya, oke. Halo. Iya, jemuran kering juga Oh iya, diangkat, Mbak. oke. Jadi Oke, gudang juga harus kering ya? Iya, jadi tidak boleh lembab. Ya, Oke. kita memastikan tidak lembab biar tidak ada jamur gitu Baik. ya. Terus kemudian tidak ada serangga, makanya selain kita semprot dulu pakai yang anti jamur, terus serangga, jangan sampai ini semuanya. Habis itu kemudian kita di bawahnya dikasih palet. Nah, nanti Biar setelah tidak menyentuh tanah atau betul, lantai biar sekali tidak kan lembab. ya? Nanti tumpukannya berapa. Iya. Terus Biasanya disimpan berapa bulan sih Mbak di gudang itu? ya ini sih kalau jadi kan datangnya kan bertahap. Bertahap. Nanti padahal Iya. kalau sudah selesai itu hanya berapa minggu tak, Mas? Nggak sampai bulanan. Nggak sampai bulanan Nggak ya? sampai bulanan. Tapi itu resiko antisipasi, Iya. jangan sampai kita baru ternyata seminggu sudah ada kerajaan semut di Iya, dalamnya. betul. ya. Heeh. Hancur Paling- semua, iya. repot nanti. Paling 2 minggu. 2 Karena minggu apa? ya? Begitu datang kita nanti ada sortir lipat itu sekitar 1 mingguan untuk sortir lipat. Setelah itu sortir lipat kita langsung packing. Oke. Setelah packing kita pastikan tanggalnya untuk distribusikan. Jadi untuk standarnya itu yaitu kita bebas dari jamur, bebas dari serangga, bebas dari bocor, Oke. kayak gitu. Terus kemudian ada CCTV. Kita juga memastikan keamanannya, gitu kan, dipasang CCTV. Kemudian ada juga APAR. Jadi walaupun alat pemadam kebakaran ringan ya? Itu sudah jadi kayak Standar SOP, ya? standar harus ada. Itu jadi ada berapa? nggak sih Mbak Iza kan bisa dikatakan 2 periode dalam menduduki jabatan komisioner ini. Ada nggak sih Mbak yang di luar nalar gitu terkait logistik? Ya itu tadi yang hoib itu paling bergeser Mas. Oh gitu. Iya. Bergeser. Ya. Ya kan biasanya kan ya ini kembali cuma Kliwon ini. Gak usah takut Mbak. Nggak, Ini di udah sini siang, setan udah. semua soalnya. Jadi Setannya lagi talk show soalnya. ya. Pengalaman karena gudang ini kan rata-rata kan nggak dihuni ya. Betul. Nggak dihuni. Iya. Ini kita memang juga harus ya mengakui ada tempat-tempat yang mereka Betul. karena bagaimanapun ya seperti yang kita tahu teorinya kan ketika ruangan yang tertutup itu nanti kalau dalam 1 bulan tidak ada manusia yang di situ, hawa-hawa manusia katanya kalau bahasanya orang-orang tua itu hawa-hawa manusia, pasti ada yang lainnya yang ada di situ. Nah, itu juga terjadi sih. Jadi terjadi. Cuman biasanya kita harus tahu lah cara menghormati lah mereka yang sudah ada di situ duluan. Nah, itu yang biasanya kita ngomong ke yang lainnya ya. Ada hal-hal yang pantang itu sih karena bawa dukun Mbak misalnya. enggak sampai segitu. enggak sampai segitu sih ya, sampai segitu. Cuman biasanya memang kalau enggak ada kadang-kadang sih geser-geser dikit aja sih. Oh gitu ya. Kok bisa ya? Wah ngeri juga ya. Oke. Dalam proses distribusi nih Mbak, siapa saja pihak yang terlibat membantu KPU menjaga keamanan dan kelancaran logistik? Iya, kita bagaimanapun KPU ini tidak bisa sendiri untuk mengerjakan itu. Apalagi yang kaitannya dengan keamanan ya. Kita juga berkoordinasi dengan TNI Polri. Kayak gitu. Apalagi ada perlakuan khusus untuk surat suara ini ya, logistik yang mahkotanya harus dijaga benar-benar. Selain CCTV, ini juga dijaga 24 jam dari aparat keamanan. 24 jam. Jadi selama surat suara begitu ya? Iya, begitu surat suara datang, ya mereka akan berjaga 24 jam. Mereka ada piket gitu. Begitu bergeser pun nanti yang penjagaannya bergeser ke seumpama ke kecamatan. Nah, nanti geser yang dari ke kecamatan. Gitu. Iya, dari polsek dan ininya akan ikut menjaga sama teman-teman dari BPK. Gitu sih. Jadi memang untuk itu kita koordinasi dengan pihak keamanan. Iya.
selain pihak keamanan nih, ada nggak sih Mbak pentingnya koordinasi antara KPU dengan pemerintah daerah? Kalau aparat keamanan jelas ya salah satunya tadi ya, badan ad hoc dalam urusan logistik pemilu, Bawaslu misalnya. Ya, kalau Bawaslu jelas itu dari setiap tahapan kita selalu berkoordinasi dan selalu diawasi. Gitu Karena ya? kerja-kerja KPU itu semuanya diawasi sama Bawaslu. Jadi semuanya pasti melibatkan Bawaslu itu satu. Terus untuk pemerintah Pemda mungkin ya, yang dengan Pemda ini kita juga melibatkan karena banyak hal, salah satunya kemudian kaitannya dengan logistik nih ya, khususnya logistik itu kita kan kalau untuk di daerah, untuk di kecamatan maupun di desa ini kan kita menggunakan fasilitas-fasilitas pemerintah juga kan, jadi kita harus berkoordinasi dengan Pemda kaitannya dengan itu fasilitas yang kita gunakan. Kita juga ya jelas kalau dengan ini pas distribusi ini kita melibatkan Dishub karena untuk jalur memastikan lalu lintas, betul dan kendaraan-kendaraan itu mereka cek. Jadi seumpama kita kerjasama pihak ketiganya itu yang pengiriman ya, berarti bagian transportasi. Betul, itu mereka juga ikut ini kemudian ngecek ya istilahnya ya. Dari jadi rem, dari supirnya seperti apa, kirnya seperti apa, remnya blong nggak, dan itu sampai istilahnya kendaraannya dipastikan harus prima. Betul. Surat-suratnya sampai pengemudinya pun mereka harus memastikan bahwa mereka keadaan prima. Sehat ya. Iya, karena kan daerah-daerah terutama mungkin daerah atas gitu-gitu kan yang naik turun gunung dari sawah turun ke kali ya kan? betul ya itu. Jadi kita koordinasi dengan semua pihak, para pihak terutama juga dengan pemerintah daerah kaitannya dengan logistik ini. Jadi kita jelas pasti berkoordinasi karena memang ya kita banyak melibatkan mereka untuk suksesnya pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Mbak Iza, ini kan pemilu di 2024 sudah selesai ya, dan tanpa masalah, alhamdulillah. Ya. Ada nggak sih Mbak sebetulnya Mbak KPU Kabupaten Pekalongan menghadapi kendala serius terkait logistik, bagaimana cara mengatasinya? Ini jadi pengalaman lah, jangan sampai ya. Alhamdulillah sih untuk kendalanya masih ini ya, bahasanya masih bisa kita atasi semua. Jadi kayak tadi kekurangan kita sudah ada kayak sentralnya yang nanti telepon sentralnya siapa? Karena ya itu tadi tetap ada 1-2 ya yang itu dan kita ada tim kecil yang siap reaksi cepat. Jadi ketika ini alhamdulillah semuanya bisa ini ya kita atasi lah ya. Kemudian pada waktu mungkin daerah-daerah. Nah ini kemarin pengalamannya di daerah utara itu kan ada yang banjir rob dan itu hitungannya kurang 2 hari atau 1 hari gitu kan. Jadi semuanya sudah siap. Betul. Kurang 2 hari rob. Jadi kan yang di daerah Tegaldowo gitu kayaknya yang agak parah itu yang akhirnya pindah. Nah ini kemudian kan antisipasi itu nanti untuk distribusi membawa ke sana itu kan memastikan itu, dan alhamdulillah dengan segala instansi-instansi terkait itu sangat mendukung kami, baik Pemda, keamanan, TNI, Polri semuanya. Ini kan jadi, sekali lagi 2024 kan udah selesai. Alhamdulillah. Ada juga nggak Mbak kendala tekanan misalnya dari pihak lain misalnya? Ya orang yang punya pengaruh misalnya, itu dibanyakin tuh yang ini, ada nggak? Kalau itu kayaknya untuk kaitannya logistik nggak ada ya, karena semuanya standarnya sudah ada sih ya. Jadi kayak kita untuk pengadaan mungkin ya, yang pengadaan aja kita pakai e-katalog yang kemudian itu ada mekanismenya dari KPU RI. Jadi KPU RI untuk mengantisipasi banyaknya logistik dan khawatir numpuk di salah satu itu, jadi dia bikin kayak mini kontes untuk perusahaan-perusahaan yang mau ikut itu nanti, dan itu ada pembagiannya. Jadi nanti sama wilayah Jawa Tengah itu ABCDE. Nah, itu ada kayak gitu. Jadi untuk pengadaannya terbantunya dari KPU RI seperti itu. Jadi kita pakai e-katalog, semuanya jadi transparan gitu ya. Kita tahu, masyarakat juga bisa ngecek gitu kan. Habis kayak gitu, jadi ya karena prosedurnya sudah kita sesuaikan, alhamdulillah nggak ada tekanan-tekanan kayak gitu sih Mas. Jadi nggak ada tekanan yang aneh-aneh ya. Dari orang berpengaruh misalnya. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Alhamdulillah ya. Cukup sehat berarti. Betul. Iya, kalau ini masih bahasanya
Ya masih ini normatif aja, lah ya, normatif betul. aja lancar ya. Iya. Oke. Baik, nanti kita akan berbicara lagi terkait dengan era digital sekarang ini. Pengelolaan logistik pemilu juga sudah memanfaatkan teknologi atau belum? Tapi kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Rasika FM. Pemilih cerdas, data valid. Inovasi kemudahan akses data pemilih untuk masyarakat melalui Cek DPT online. Komisi Pemilihan Umum bertugas menyelenggarakan pemilu dan pemilihan. KPU Republik Indonesia serta KPU pada 38 provinsi dan 514 kabupaten kota melayani partai politik peserta pemilu dan melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya. Salah satu tantangan terbesar dalam pemilu di Indonesia adalah sulitnya masyarakat mengakses informasi daftar pemilih tetap atau DPT. Dahulu pengecekan hanya bisa dilakukan secara manual melalui papan pengumuman di kantor desa, kelurahan, atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Cara ini menyulitkan masyarakat dan membuka celah risiko data tidak valid, data ganda, atau bahkan hilangnya hak pilih. Kini di tengah meningkatnya jumlah pemilih dari generasi milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan dunia digital, hadir sebuah solusi inovatif. Cek DPT online. Inovasi ini memungkinkan masyarakat mengecek status keterdaftaran pemilih dan lokasi TPS secara mandiri, cepat, dan real time. Cukup dengan NIK dan koneksi internet. Tak hanya itu, jika ditemukan kesalahan data atau tidak terdaftar, pemilih dapat langsung menyampaikan tanggapan melalui fitur lapor pemilih, disertai dokumen pendukung. Data ini kemudian diverifikasi oleh petugas KPU Kabupaten Kota, lalu diintegrasikan ke sistem Sidali, dan diperbarui kembali di Cek DPT online. Proses ini memperkuat akurasi, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap data pemilih. Hasilnya, dalam 7 hari menjelang pemilu terakhir, akses pengguna mencapai lebih dari 44 juta kali. Tingkat partisipasi pemilih mencapai 81%, melampaui target nasional. Inovasi ini juga memberi solusi untuk pemilih di luar negeri, khususnya yang tinggal di area yang jauh dari pusat kota, serta menjawab kebutuhan layanan digital 24/7 yang aman dan transparan. Dengan integrasi Sidali, data kependudukan dan saluran umpan balik digital, Cek DPT online hadir sebagai sistem layanan demokrasi modern, mudah diakses, inklusif, dan partisipatif. Diperkuat oleh berbagai regulasi dan kerjasama lintas lembaga seperti Kemendagri. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Tadi mau pakai celana itu kan gimana sekali. Baik kawan Rasika, kita masih bersama di Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan dan juga saya Bagus AA dari Rasika FM. Dan kita masih berbicara terkait dengan logistik pemilu. Nah, sekarang tadi yang seperti sudah saya sampaikan bahwa di era digital sekarang ini, apakah pengelolaan logistik pemilu juga sudah memanfaatkan teknologi? Silakan Mbak Iza. Iya. Untuk pemanfaatan teknologi sudah jelas ya. Kita di KPU tuh banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan, dan untuk pengelolaan logistik pun kita ada aplikasinya, gitu ya. Untuk kemudian cuman maaf saya nggak hafal ininya nama aplikasinya ya. Tapi ada ya. Ada. Pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi. Jadi bukan hanya kemudian pada waktu
untuk pengadaan ya, pengadaan itu kita pakai e-katalog. Terus kemudian untuk kita mengetahui bahwa logistik ini saat ini yang sudah masuk berapa, kemudian saat ini yang sudah terdistribusikan berapa, itu kita ada aplikasinya kayak gitu ya. Bahkan ketika kita sudah terima nih dari perusahaan ke gudang KPU, kita juga harus melaporkan lewat ini aplikasinya. Itu, ya. Jadi KPU RI bisa kemudian ngecek ya langsung. Jadi progresnya sejauh mana? Iya gitu betul. Kan? Jadi KPU Kabupaten Pekalongan ini yang sudah masuk ke gudang apa saja itu, dan sampai jumlahnya itu mereka bisa langsung reportnya bisa. Dan itu ada aplikasinya. Kemudian ketika belum sampai pun mereka bisa ngecek. Jadi saat ini pergerakan dari gudangnya itu sampai di mana. Jadi seumpama kayak dia masih dalam perjalanan, terus kemudian dia kemudian ada apa-apa, seumpama ada macet dan semuanya, pergerakannya itu juga terpantau kayak gitu. Kalau KPU sendiri gimana Mbak memastikan logistik pemilu tetap transparan dan akuntabel di mata publik? Orang kan biasanya kalau orang awam nih tidak tahu teknis terkait dengan persiapan logistik dan lain sebagainya, aku yakin itu si A itu kalah karena udah diganti tuh sama KPU-nya misalnya. Nah, ini sekarang biar KPU itu memastikan logistik pemilu tetap transparan dan akuntabel di mata publik seperti apa? Ini kaitannya berarti untuk pengadaannya atau hasilnya nih Mas? Hasil pengadaannya. Nah, kalau istilahnya pengadaannya KPU jangan-jangan ini mencetak sendiri nih gitu. Iya, betul. Oke, ini untuk pengadaannya ya, untuk transparansi ini kan kemudian KPU RI ini membuka kayak semacam mini kontes untuk CVC ataupun perusahaan-perusahaan ya, rekanan-rekanan ini membuka untuk rekanan-rekanan yang pengen kemudian mereka inilah ya menawarkan. Nah disitulah kemudian KPU RI yang buka mini kontesnya. Nah jadi nanti semuanya nggak kemudian yang sini harganya itu enggak. Jadi kan semuanya ini kan terpantau semua. Jadi nanti setelah itu perusahaan-perusahaan ataupun rekanan-rekanan yang bahasanya bisa masuk itu pun nanti dibagi lagi. Oh ini nanti yang dapat ini itu untuk bagian Indonesia mana, karena ini berkaitan dengan waktu kan, penyediaan dan sebagainya, biar tidak kemudian ketika mini kontes rekanannya Mas bagus semua karena ini ya. Nah monopoli ini nanti. Dan selain monopoli kan khawatirnya kan tidak waktunya sesuai target ya. Betul itu, makanya kekhawatiran itu mini kontes yang dilakukan oleh KPU RI salah satunya untuk menjembatani biar tidak sampai satu ini kebanyakan kemudian nanti yang ada yang terlambat. Jadi semuanya seperti itu, dan kualitasnya yang jelas speknya ini sama semua. Jadi kan nggak begitu ini banget gitu ya, jomplang banget. Jadi dan kemudian untuk kami satkernya itu kita ngekliknya pakai e-katalog. Dari semua yang sudah ditawarkan dari semua Jawa Tengah apa gitu ya, itu kita pakai e-katalog. Jadi dari situ transparan kan, nggak bisa ini lagi. Betul. Jadi semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Selain gitu. Surat suara nih Mbak, logistik lain pendukung seperti tinta, terus juga kabel tis dan lain sebagainya, itu punya peran penting nggak sih sebetulnya Mbak? Penting banget, apalagi kalau kabel tis. Nah ini kabel tisnya itu kan didesain khusus. Oh gitu ya? Iya, didesain khusus karena di kabel tisnya itu mungkin kan banyak lah ya orang selama ini juga cuma gampang pakai kabel tis banyak. Cuman untuk pemilu ini kan desain kabel tisnya itu kita ada logo Garuda. Oh gitu, tidak dijual di pasaran. Betul. Berarti ya khusus ya. Iya, dan kita ketika membelinya itu juga sudah dibatasi. Dihitung ya. Dihitung. Tidak asal saya butuhnya hanya 100 tapi belinya 200, itu nggak bisa ya. Nggak bisa. Kan sesuai kebutuhan ya. Kalaupun kebutuhannya berapa itu kan seumpama melebihi dari itu kan bisa diini lagi kan. Oh ini betul. Buat ngapain gitu ya. Jadi untuk menjaga kepercayaannya itu salah satunya kabel tis ini ya sangat ini banget. Kemudian untuk jumlahnya itu dibatasi dan desainnya ada desain khusus, jadi tidak sembarangan orang bisa memiliki itu. Jadi benar-benar bahwa kalau udah kepotong ya sudah nggak bisa ini lagi. Oke, menurut Mbak Izah nih, apa dampak bagi kepercayaan masyarakat jika pengelolaan logistik pemilu berjalan baik dan lancar? Nah ini kalau yang jelas ya kepercayaan masyarakat
akan tumbuh ya, kemudian mereka dari situ akan percaya hasilnya, karena kan nanti ini berkaitan dengan hasilnya kan. Kalau dari logistiknya memang kemudian sudah bisa ya, makanya kita dalam pengelolaan semuanya ya kita transparan lah ya, seperti itu, untuk kemudian bahwa nanti untuk semua masyarakat itu mengawasi lah saat ini tahapannya sampai apa gitu sih. Itu yang kemudian nanti biar mereka tahu, karena yang pernah kejadian desain surat suara belum dimulai nih, tapi ada hoax 1 kontainer ya surat suara sudah dicoblos. Nah itu dia bikin repot ya. Iya kok, ini kok tega-teganya bikin kayak gitu. Iya padahal surat suara belum dicetak. Gitu. Surat suara belum dicetak iya, itu. 1 kontainer sudah dicoblos semua untuk pasangan A misalnya atau untuk seseorang. Betul. Salah satu peserta gitu ya. Tapi itu hoax ya. Hoax karena saat itu sudah dipastikan tahapannya belum mulai cetak. Kan tadi saya sudah sampaikan kurang canggih. Iya, kurang mengikuti tahapannya KPU. Betul. Padahal kalau KPU tuh tahapannya rigid banget. Nah, harusnya sekian, sebelum mengeluarkan sekian. itu tanya KPU dulu. Betul. Ini tahapannya sampai mana? Iya. Oh, kalau saya mau bikin berita hoax ini berarti nggak cocok. Iya, gitu kan? betul. Karena diketahui kalau tahapannya di KPU tuh rigid banget. 1 hari, 1 minggu nggak boleh lewat. Gitu kan. Lewat dikit mundur semua nanti bahaya. Betul. Oke, terakhir Mbak Iza sebelum kita berpisah, apa harapan KPU Kabupaten Pekalongan agar pelaksanaan pemilu ke depan semakin sukses, khususnya dari sisi logistik? Ya, harapan saya untuk teman pemilih semua, monggo untuk kemudian mengawasi ya kerja-kerja KPU, untuk kemudian selain mengawasi juga untuk bisa terlibat langsung, karena untuk logistik ini ada hal-hal juga yang melibatkan masyarakat seperti pada waktu sortir lipat gitu ya. Ini biasanya kami juga melibatkan masyarakat Kabupaten Pekalongan, baik itu masyarakat sekitar gudang maupun teman-teman dari disabilitas. Nah, itu salah satunya, monggo nanti bisa ikut terlibat. Yang jelas mungkin untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan secara luas ikut mengawasi lah kerja-kerja kami, bagaimana kami melaksanakan amanat undang-undang ini dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Oke. Jadi semoga saja nanti di tahun 2027 yang konon sudah mulai aktivitas tahapan pemilu semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Terutama terkait dengan logistik ya, karena urat nadinya pemilu itu salah satunya adalah yaitu tadi logistik pemilu. Dan semoga harapannya pemilunya ataupun pilkadanya di bulan-bulan musim kemarau. Gitu ya. Baik. Tidak seperti yang kemarin ya. Di 2024 Februari masih tinggi hujannya. November juga sama puncaknya kan? Hujan semua itu. November semua ya. Makanya harapannya kalau saya ini harapannya untuk pemerintah nih ya. Mungkin kalau seperti dulu itu kan di bulan April, Mei, Juni itu kan bulan-bulan musim kemarau ya. Jadi lebih inilah, selain khawatir pada waktu pendistribusian, nah itu juga khawatir pada waktu pelaksanaan. Betul sekali. Terima kasih Mbak Iza sudah hadir di studio, dan kawan Rasika tuntas sudah kebersamaan kita siang hari ini di Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Saya Bagus AA pamit undur mengucapkan banyak terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.